Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala syamsa diya'an wal qamara nuran faqaddarahu manazila lita'lamu 'adada as-sinina wal hisaba. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Amma ba'd. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sehingga kita bisa bertemu, menjalin tali silaturahmi melalui channel YouTube Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal di bulan yang penuh keberkahan serta kemuliaan ini. Tak lupa, salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita nantikan syafaatnya min yaumina hadha ila yaumil qiyamah biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Para sahabat, calon penghuni surga yang dirahmati Allah, tidak terasa bukan? Setelah kita melewati bulan Rajab dan Sya'ban, akhirnya kita dipertemukan di bulan yang paling dinanti-nantikan seluruh umat Islam, di bulan yang penuh keberkahan serta kemuliaan, yakni Syahrul Ramadan, di mana bulan Ramadan adalah bulan yang paling suci di antara seluruh bulan dalam setahun. Allah Subhanahu wa taala menginginkan hambanya untuk mendekatkan diri dan menambah ketakwaan kepadanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, "Idza dakhala syahrul Ramadan, fattahat abwabus samai wa ghulliqat abwabu jahannam wa sulsilatis syayatin." Apabila telah masuk bulan Ramadan, pintu-pintu langit dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan syaitan-syaitan dirantai. Kita sebagai umat muslim tidak boleh menyanyiakan kesempatan yang mulia ini. Mungkin akan sangat beruntung bagi mereka yang bisa bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa menjamin kita bisa dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan yang mulia? Atau justru bertemu dengan malaikat pencabut nyawa? Wallahu a'lam. Oleh karena itulah para sahabat, kita harus bisa memanfaatkan kesempatan yang mulia ini dengan melaksanakan ibadah-ibadah sunnah yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, agar kita bisa menambah ketakwaan serta kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang melakukan ibadah Ramadan karena iman dan mengharap pahala darinya, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lewat. Para sahabat yang dirahmati Allah, di dalam hadis tersebut sudah dijelaskan bahwa barang siapa orang yang mau melakukan ibadah di bulan Ramadan karena keimanannya dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya yang telah lewat. Coba bayangkan berapa banyak dosa-dosa yang sudah kita kumpulkan selama ini. Nah, bagaimana sih cara agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa yang sudah kita lakukan serta mendapatkan pahala yang berlipat-lipat dari Allah? Di kesempatan yang insya Allah barakah ini, saya akan menyampaikan pesan kepada saya sendiri dan terkhususnya kepada sahabat sekalian dengan judul Berjalan Menuju Pintu Keberkahan, Berbekalkan Amal Kesunahan. Para sahabat, muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah,
Apa sih amalan-amalan yang sudah kalian lakukan di bulan Ramadan ini? Kayaknya kalau sahabat lagi gabut, rebahan, scroll-scroll, atau mungkin tiduran. Saat ini mungkin banyak yang belum bisa memanfaatkan waktu luangnya, sehingga di saat ia puasa dalam keadaan letih, lesu, ia gunakan waktu tersebut untuk tidur dengan harapan buka mata langsung berbuka. Padahal kita bisa memanfaatkan waktu luang tersebut dengan melakukan ibadah-ibadah sunnah yang bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meningkatkan ketaatan serta keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa sih amalan-amalan tersebut? Yang pertama adalah membaca Al-Quran. Saking pentingnya keutamaan Al-Quran di bulan Ramadan, para ulama memberikan penamaan bulan Ramadan dengan sebutan Syahrul Quran atau bulannya Al-Quran. Hal ini sudah dijelaskan di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185 yang artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan bagi petunjuk tersebut dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Di dalam ceramahnya, Ustadz Adi Hidayat mengatakan, Ramadan tidak hanya istimewa dengan hadirnya ibadah siam atau puasa untuk meningkatkan derajat takwa. Namun, bulan Ramadan juga istimewa karena diturunkannya Al-Quran pada bulan tersebut. Dan segala yang terkait dengan Al-Quran itu, statusnya berubah menjadi mulia. Al-Quran diturunkan pada satu malam. Malamnya langsung memiliki nilai istimewa yang apabila setiap hamba berpeluang melaksanakan ibadah pada malam tersebut, maka ia berpotensi mendapatkan apresiasi dengan ibadah senilai 1000 bulan. Dan diabadikan keistimewaan ini di dalam surah Al-Qadr ayat 1-5. Yang kedua, yakni dengan membaca sholawat. Kata Habib Ahmad Al-Idrus, orang yang memperbanyak bacaan sholawatnya di bulan Ramadan, maka Allah akan memberatkan timbangan amal ibadahnya. Padahal nanti di hari kiamat justru banyak timbangan amal ibadah yang berkurang menjadi ringan. Nah, maksudnya bagaimana? Nanti di saat kita sudah sampai di hari kiamat, dilihat seberapa banyak amal kita. Kemudian di zoom lagi, oh ternyata kita melakukannya kurang ikhlas. Ada perasaan sombong, ujub, dan lain sebagainya. Nah, apabila terdapat hal-hal yang buruk tersebut, maka amal ibadah kita akan dikurangi timbangannya. Nah, orang yang memperbanyak sholawatnya di bulan Ramadan, maka Allah akan memberatkan timbangan pahalanya. Artinya, timbangan amal ibadahnya juga bertambah di saat hari hisab nanti. Apalagi sholawat yang dibaca bertepatan di hari Jumat. Di dalam hadis disebutkan, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, sesungguhnya sholawat atas Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam termasuk yang memberatkan timbangan. Hadis riwayat Al-Hakim dan Tirmidzi. Yang ketiga, yakni itikaf. Sunnah melakukan itikaf karena dengan itikaf seseorang bisa terjauhkan dari hal-hal yang dilarang dan mendekatkan kepada hal-hal yang diperintah, terkhususnya di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Karena apa? Karena itba' atau mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana beliau sangat bersungguh-sungguh melaksanakan iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Selain itu, juga agar bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Yang keempat, yakni berzikir. Seseorang yang rajin membaca zikir, maka ia akan selalu diingat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah akan mengingat orang yang selalu mengingat asmanya. Di dalam hadis juga disebutkan bahwa seorang muslim yang membaca zikir, maka ia akan menjadi penghuni surga. Tidak hanya itu, seseorang yang membaca zikir, maka ia akan dikelilingi oleh para malaikat. Amalan ibadah yang terakhir, yakni sedekah. Sedekah merupakan anjuran yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sedekah,
harta kita bisa menjadi berkah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mencintai kedermawanan dan akhlak yang mulia. Suatu ketika, ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, sedekah apa yang paling utama?" Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Sedekah di bulan Ramadan." Hadis riwayat At-Tirmidzi. Nah, sahabat, itulah amalan-amalan sunnah yang bisa kita lakukan untuk mengisi waktu luang kita di bulan Ramadan. Sebenarnya masih banyak lagi sih amalan-amalan ibadah sunnah yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, dengan amalan-amalan ibadah sunnah, kita bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan amalan-amalan ibadah sunnah, kita bisa mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bisa menambahkan ketakwaan serta keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa dipertemukan dengan bulan Ramadan di tahun selanjutnya. Oh ya sahabat, jangan lupa tonton terus channel YouTube Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube Pondok Pesantren Terpadu Al-Kamal. Selamat menunaikan ibadah puasa. Ihdinas shiratal mustaqim. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.